sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, then maybe you should stay instead of turning around. So but you keep on going. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hai. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, kenalin, aku Cikas, mahasiswi FISIP Universitas Indonesia Angkatan 2019. Nama aku Rena Ganesha dari Poltekkes TNI AU, jurusan Kebidanan. Nama saya Ahmad Hafiz, saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kenalkan, nama aku Eli Rivianti Amanda, aku dari Universitas Indonesia, jurusan Komunikasi Penyiaran Multimedia. Hai, kenalin, aku Lutfia Tunisa dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi tahun 2020. Nama saya Sasya Ayu Dwi Karya. Saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kenalkan, aku Zulfara Hamida dari Universitas Pajajaran, jurusan Pendidikan Dokter. Perkenalkan, nama aku Syifa, aku mahasiswi dari Institut Teknologi Bandung. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Nirpa dan Desain atau biasa disebut FSRD dari jurusan Desain Interior. Perkenalkan, nama saya Wendy Widiana. Saya dari STPN HI Bandung, jurusan Perhotelan, program studi Manajemen Divisi Kamar. Nama saya Mas Alif Hasan Widianto dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Ilmu Politik. Nama aku Indah Triwandari dari Universitas Telkom University dan saat ini aku berjurusan dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Nama saya Rivaldi Sandar dari Unisba Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama aku Muhammad Iqbal Ramadan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Pastinya seneng banget dan bangga banget karena bisa jadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang paling ternama di Indonesia. Dan juga pastinya aku semangat banget untuk mengukir cita-cita baru di dunia perkuliahan nanti. Perasaan saya sangat senang karena diterima di salah satu PTN di Indonesia. Yang pastinya senang karena ini udah cita-citaku dari dulu masuk Universitas Indonesia, dan pastinya bangga sama diri sendiri karena udah melewati berbagai step untuk masuk ke Universitas Indonesia ini. Senang dan terharu. Itu lebih ke bingung sama ke kaget. Soalnya ospek di aku tuh kan kayak semi militer dan 1 tahun pertama itu wajib asrama. Jadi aku tuh harus adaptasi lagi. Dan harus kuat fisik, kuat mental juga. Nah, jalur masuk UI itu ada banyak banget. Yang pertama itu ada SNMPTN, yaitu jalur undangan rapot yang dilaksanakan secara nasional. Yang kedua ada jalur SBMPTN, yaitu jalur tes ujian yang dilaksanakan secara nasional. Yang ketiga ada jalur PPKB, yaitu jalur undangan yang disebarkan dari Universitas Indonesia ke berbagai sekolah yang dipilih. Dan yang ketiga ada jalur talent scouting, yaitu jalur undangan untuk kelas internasional. Dan yang terakhir ada jalur ujian mandiri, yaitu SIMAK UPI. Jalur masuk STP sendiri ada 2 macam ya. Yang pertama ada SMMPTNP, yaitu seleksi masuk mandiri. Dan untuk masuknya tuh biasanya STP yang ngadain. Dan yang satu lagi SBMPTNP. SBMPTNP itu ada karena di bawah naungan Kementerian Pariwisata, jadi diselenggarakan bersama gitu. Ada 6 perguruan tinggi, diantaranya itu ada STPN HI Bandung, ada Poltek Par Bali, Poltek Par Lombok, Poltek Par Palembang, Poltek Par Medan, dan lainnya. FSRD ini melalui jalur undangan.
SNMPTN. Jalur undangan ini dilihat dari nilai rapot serta hasil portofolio. Karena FSRD merupakan fakultas seni, maka hasil portofolio sangat penting dan bersifat wajib. Karena terkait potensi kreativitas dan kemampuan merespon stimulus secara spontan yang hanya dapat dilakukan melalui tes keterampilan. Salah satunya diwajibkan untuk mencantumkan portofolio. Di dalam portofolio, peserta wajib mencantumkan 3 karya, diantaranya gambar suasana, gambar objek, serta karya bebas. Untuk gambar suasana dan gambar objek ini biasanya syarat dan ketentuannya diberikan langsung oleh pihak ITB-nya. Sedangkan karya bebas, peserta dibebaskan untuk mencantumkan karya apapun, baik itu fotografi, lukisan, patung, dan lain sebagainya. Untuk penerimaan mahasiswa baru, ITB ini mempunyai 3 jalur masuk, diantaranya jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, serta jalur mandiri atau SMITB. Kalau tentang biaya kuliah di Unpad itu ada 5 golongan. Golongan yang pertama atau golongan paling rendahnya itu harganya 500.000. Terus kalau misalnya golongan paling atas atau golongan paling mahalnya golongan 5, itu tergantung fakultas dan jurusan. Ada yang 5 juta, 6 juta, 5 juta, 10 juta, 13 juta, itu macam-macam. Terkait dengan biaya kuliah, di Unpad itu ada 5 golongan. Dengan golongan pertama itu biasanya 500.000, dan golongan kedua 1 juta, lalu dari golongan ketiga sampai ke-5 itu tergantung dari jurusannya apa. Dan biasanya jurusan yang biaya kuliahnya paling tinggi itu adalah pendidikan dokter dan kedokteran gigi, dengan golongan paling tinggi yaitu golongan 5-nya adalah 13 juta. Nah, jika masuk lewat jalur SNM dan juga SBM, itu bisa diberikan UKT dari golongan 1 sampai 5, tapi kalau melalui jalur mandiri itu hanyalah golongan 4 dan 5. Tapi nanti bisa mengajukan banding UKT untuk menurunkan UKT. Kalau biaya kuliah di kampus Telkom University itu beda-beda, tergantung. Yang pertama itu tergantung fakultas baru jurusan. Nah, kalau di Telkom University itu terdapat beberapa fakultas dan jurusan. Kalau kebetulan aku dari D3 Sistem Informasi Akuntansi, tempatnya di Fakultas Ilmu Terapan. Dan di Fakultas Ilmu Terapan sendiri itu ada Diploma 3 dan Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Nah, kalau untuk biaya kuliahnya sendiri dari D3 dan Sarjana Terapan itu udah beda. Kalau misalnya dari D3 per semester itu aku bayar 5.100.000, dan kalau misalnya S1 Terapan itu udah beda lagi dan lebih tinggi lagi. Dan antara jurusan aku dengan jurusan yang lain juga beda ya, nggak sama. Ada yang sama segitu, atau ada yang lebih, atau ada yang, setahu aku nggak ada yang kurang. Dan maksimal itu paling rendah di jurusan aku untuk biaya kuliah. Biaya kuliah sendiri, karena STPN HI Bandung itu di bawah naungan Kementerian Pariwisata, kita disubsidi sebagian ya. Dan perlu diingat, ini bukan sekolah kedinasan kayak PKN STAN dan lainnya. Untuk biayanya sendiri, untuk uang pangkal itu 12 juta, dan biaya per semesternya kurang lebih di 2 juta sampai 4 juta rupiah. Kita bisa mengajukan beberapa keringanan melalui program-program yang disediakan oleh kampus, seperti ada penangguhan UKT, beasiswa, dan juga bidik misi. Yang program tersebut dikelola oleh himpunan dan juga dari BEM yang nanti diajukan kepada departemen. Namun dalam mengajukan keringanan ini kita juga perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan program yang akan kita ajukan. Selain mengajukan banding UKT, di Unpad juga bisa mengajukan beasiswa. Itu biasanya melalui website Student Unpad, sebuah website terintegrasi di Universitas Pajajaran. Nah, salah satu dari beasiswa itu sendiri contohnya itu adalah bidik misi atau IP kuliah. Tapi biasanya untuk mendaftar ke IP kuliah ini
harus dari sebelum masuk kuliah. Jadi pada saat mendaftar SNM atau SBM atau SNMPT itu juga langsung mendaftar ke IP kuliahnya. Tapi bisa juga nanti menyusul. Tahu aku nih ya, aku cuma tahu beasiswanya. Jadi kalau misalnya IPK-nya yang tertinggi itu bakal dapet beasiswa dari kampus aku. Oke, untuk masuk ke STAN cuma ada satu cara, yaitu melalui SPMB. Jadi nggak ada cara-cara lain selain ikutan tes tersebut. Jadi kan kalau misalkan di PTN itu ada yang namanya SBMPTN, SNMPTN ataupun ujian mandiri. Tapi kalau misalnya masuk STAN cuma ada satu, yaitu melalui SPMB. Dan emang itu doang caranya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tips and trick biar keterima di sekolah tersebut dan apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, mungkin untuk tips and trick dari aku pastinya harus benar-benar belajar, karena yang minat untuk masuk ke STAN itu benar-benar banyak banget. Jadi setiap tahunnya aja kita cuman menerima beberapa ribu, sedangkan yang mengikuti ataupun yang daftar itu bisa nyampe ratusan ribu. Jadi peluang itu sangat tipis. Jadi mungkin buat teman-teman yang minat buat masuk STAN bisa banget nih belajar dari awal. Terus mungkin rajin-rajin belajar kayak SKD dan TPA TBI-nya gitu. Cuman mungkin kalau tahun ini agak beda karena kita ikut ke UTBK. Jadi mungkin untuk latihan-latihannya bisa disesuaikan dengan UTBK. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harus mempersiapkan fisik juga agar dapat diterima di sekolah kedinasan? Tentunya setiap kampus kedinasan yang aku tahu sih pasti ada tes fisiknya ya, khususnya di STAN juga ada, walaupun tidak seberat itu. Jadi mungkin buat kalian yang minat buat masuk STAN bisa banget nih mulai lari-lari kecil di setiap paginya, supaya nanti kalian pas tes fisik itu udah siap dan mungkin bisa lah sampai 6 keliling per 12 menitnya. Kayak gitu. Terus gimana sih perasaannya saat jadi maba atau mahasiswa baru di sekolah kedinasan tersebut? Pastinya aku seneng banget ketika aku masuk STAN karena aku bertemu dengan banyak-banyak orang hebat dan dari berbagai daerah, dan itu tuh menurut aku merupakan pengalaman yang unik sekaligus menyenangkan sih, karena bisa berkenalan dengan ya dari masing-masing suku sih. Itu yang menurut aku yang beda dibandingkan kampus-kampus lainnya. Terus untuk biaya perkuliahan apakah gratis atau ada rentang biaya tertentu? Untuk berkuliah di STAN itu benar-benar gratis banget karena kita dibiayai oleh negara. Jadi buat teman-teman masuk STAN itu gratis, nggak ada bayar apapun, kecuali mungkin untuk tempat tinggal dan juga biaya hidup itu masih ditanggung sendiri. Terus momen apa yang paling berkesan menurut kamu saat menjadi mahasiswa di universitas tersebut? Berkesannya itu ketika aku bisa menjadi panitia di sebuah kegiatan yang benar-benar eventnya itu besar, dan juga ketika aku menjadi MC dengan pejabat ataupun tamu-tamu dari pejabat. Aku saat masa-masa ospek, karena itu hal baru buat aku, dan di jurusan aku itu aku paling terkesan saat ngelihat ibu melahirkan, karena aku tahu banget perjuangannya untuk mengeluarkan seorang anak. Itu perjuangannya tuh nggak mudah. Aku sampai terharu, sampai mau nangis gara-gara pertama kali melihat ibu melahirkan. Kalau menurut saya sih senangnya itu ketika ngerjain bareng temen, ngerjain tugas bareng temen sih. Kayak kita bisa saling sharing pikiran, terus masuk organisasi yang dalam lagi tentang perkuliahan. Tapi ada yang paling berkesan banget buat aku itu adalah pas lagi parade. Jadi di UI itu ada parade buat OLIM UI, OIM UI, dan juga UI AW yang diadakan oleh BEM UI. Jadi tuh di situ seluruh fakultas itu parade ngiterin UI sambil nyanyi-nyanyi lagu supporteran tuh sampai balairung. Pokoknya seru banget deh. Saat praktek sih, karena di sini kan seminggu praktek seminggu teori, dan di saat praktek tuh kita benar-benar act like kita sebagai staff di hotel. Kita misalkan FB sebagai waiter, terus di bagian manajemen divisi kamar itu di bagian casiernya, dan tata boga di bagian kitchennya. Jadi alurnya tuh misalkan kitchen yang masaknya, setelah masakan jadi waiter yang ngasihnya ke tamu, dan tamunya itu mahasiswa kita sendiri. Jadi kita bisa makan gratis di sana. Oh ya, kita juga ada pastry loh, manajemen patisserie namanya.
Suatu negara akan maju ketika mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, seperti sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar. Pendidikan itu sangat penting. Yang pertama, itu dalam rangka mencari dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, dengan adanya pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, sehingga dapat bermanfaat bagi negara kita tentunya. Yang ketiga, tentunya bagi saya seorang perempuan, pendidikan itu hal yang sangat penting untuk digapai, karena peran seorang perempuan nantinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan sebagai sekolah pertama untuk anak-anak kelas. Dan yang keempat, di era saat ini pun juga semakin berkembang, sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor yang penting dalam meraih kesuksesan dan kesejahteraan. Bagi saya, pendidikan itu sangat penting untuk mengembangkan kecerdasan dan juga pengembangan kepribadian kita. Selain itu, dengan menempuh pendidikan yang baik, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan wawasan yang lebih luas. Dengan pengetahuan yang lebih dalam dan banyak ini, kita bisa menggunakannya untuk mencari solusi dari setiap permasalahan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi bagi saya, pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan bekal hidup yang harus kita miliki saat ini untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Menurutku, adanya Indonesia itu ada karena ada pendidikan. Tanpa adanya pendidikan nggak akan mungkin ada Indonesia. Itu dia. See you. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere. Afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should